Mbak Tina sudah hadir nih, Kang Mas dan Mbak Yu akan menemani kita semuanya dan akan membahas tema kita pada hari ini tentunya. Nah, tapi kita lebih ke obesitas pada anak ya, karena betul. Kan memang menjaga sejak dini itu lebih penting nih, Kang Mas dan Mbak Yu, agar besarnya itu tidak ini ya, maksudnya besarnya sehat juga gitu, karena kesehatan itu kan dimulai dari kecil. Nah, kita mau tanya nih, sebenarnya yang dimaksud obesitas pada anak itu seperti apa, dan mungkin sebagai orang tua kan kita juga harus mengenali nih, wah karena kadang kalau nenek apalagi ya kok anaknya kurus banget gitu-gitu, betul. Padahal sebenarnya kurus itu belum tentu tidak sehat, atau gemuk pun juga belum tentu sehat. Nah, kalau menurut Mbak Tina seperti apa nih ahli gizinya? Oh, aduh. Nah, jadi Kang Mas dan juga Mbak Yu dan juga Kak Risti, sebetulnya kalau kita bicara obesitas itu merupakan salah satu isu yang saat ini sedang in banget ya. Apalagi kalau di kalangan remaja sendiri pun juga ini jadi salah satu citra tubuh dari mereka gitu ya. Nah, jadi kalau obesitas mungkin kalau secara teori itu adalah kelebihan berat badan sebetulnya. Cuman kelebihan berat badannya ini dalam bentuk lemak yang memang disimpan di dalam tubuh gitu. Nah, kalau misalnya di teori gitu, ini bisa diukur sebetulnya Mbak Risti. Kalau untuk anak sendiri ya, itu kan kita kenal ada istilah indeks antropometri berat badan per tinggi badan, dan juga indeks massa tubuh per usia gitu. Jadi kalau misalnya dia range-nya itu plus 3 standar deviasi, itu dia akan diklasifikasikan sebagai obes. Kalau untuk anak yang usia 0 sampai 5 bulan 5 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya yang 5 sampai 17 tahun kita hanya pakai IMT per U gitu. Dan di situ dia untuk Z-score-nya itu plus 2 standar deviasi gitu. Nah, mungkin ada yang ini ya, mungkin ada orang tua yang sangat pengen tahu nih kira-kira tanda-tanda anaknya mau obes tuh kayak mana gitu ya. Atau memang sudah obes ya. Obes gitu ya. Jadi biasanya kita bisa nandain gitu ya Kak Risti. Misalnya kayak katakanlah pas waktu penimbangan gitu. Dia itu ternyata berat badannya tuh naik drastis Kak Risti. Cuman tinggi badannya tuh stagnan gitu. Nah, itu udah tanda-tanda tuh biasanya. Ya, kalau misalnya kita plotting itu kurvanya itu udah di atas orange gitu. Jadi biasanya itu nanti akan dilaporin ke petugas kesehatan ya untuk dicek ulang gitu. Kemudian nih biasanya ada lemak-lemak yang udah berbentuk lipatan, yang di tangan-tangan segala macam. Nah, padahal kalau gitu. Orang tua itu gemes gitu ya, padahal dicubit gitu ya. Padahal itu sebenarnya salah tanda, ya. Itu tanda-tanda. Kemudian juga kadang pipinya tuh jadi sangat cabi gitu ya, tembem sekali gitu. Kemudian anaknya ini jadi cenderung nggak begitu aktif, karena kalau dia aktivitas sedikit kan dia akan gampang capek gitu. Kemudian dia juga biasanya kalau yang udah agak mau parah gitu Mbak Risti, itu kayak ada warna hitam yang ada di leher gitu, kayak lipatan juga warna hitam. Itu udah ada indikasi resistensi insulin sebetulnya gitu. Oh gitu. Berarti hitam-hitam di leher itu belum tentu itu kotoran ya. Bisa jadi itu memang apa tadi Mbak yang ada resistensi insulin. Cuman memang harus dilihat dulu ya, maksudnya dari sisi tadi berat badannya, kemudian kurva pertumbuhannya dan sebagainya seperti apa gitu. Baik. Jadi kalaupun anak gendut itu jangan terus ngomong ini ya, aduh gemes itu belum tentu. Tadi sudah disampaikan ciri-cirinya. Nah, faktor apa saja sih sebenarnya yang sering nih menyebabkan anak-anak nih obesitas di Indonesia? Ya, kita memang ya tahu lah anak zaman sekarang ini, kalau ngomongin makanan manis segala macam. Nah, menurut Mbak Tina nih sepengamat ya tentunya di bidang gizi, apa sih penyumbang terbesar obesitas anak di Indonesia? Kak Risti, mungkin tadi saya agak sedikit lupa ya nyampaikan. Kalau kita bicara terkait dengan definisi anak, itu sebetulnya range usianya itu sangat luas sekali. Jadi kita bisa mulai dari dia di dalam kandungan ya, sampai nanti dia usia 19 tahun. Kalau menurut WHO seperti itu. Cuman mungkin kita akan coba bahas di lingkup balita, kemudian anak sekolah gitu ya, dan juga preschool. Nah, sebetulnya kalau penyebab obesitas itu sangat beragam sekali. Cuman kalau tadi dari sisi pengertiannya kan dia kelebihan energi yang disimpan ya dalam bentuk lemak tadi. Pasti faktor utamanya ya pola makan yang cenderung keliru tadi ya.
Jadi kalau di kita, apalagi kalau untuk anak-anak nih, ini kan lagi seneng-senengnya explore ya, makanan jajanan misalnya yang notabene mungkin dia tinggi lemak, tinggi gula juga gitu. Kemudian anak zaman sekarang itu ya, apalagi kalau mungkin bapak ibu di rumah gitu supaya katakanlah anaknya nggak rewel biasanya itu mostly dikasih gadget misalnya nonton apa gitu ya. Nah itu juga membuat mereka itu aktivitas fisiknya jadi cenderung lebih berkurang gitu. Oh gitu. Itu sih sehingga makanya yang tadi dikonsumsi itu tidak terbakar, akhirnya ditumpuklah di dalam tubuh jadi lemak gitu. Jadi gadget juga mempengaruhi ternyata ya. Iya, kalau memang dia sering menggunakan dan nggak aktif, jadi nggak aktivitas fisik sama sekali gitu. Ada sih sebetulnya aturannya, Mbak, nanti mungkin akan kita obrolin nanti ya terkait dengan mungkin tipsnya berapa jam harus menggunakan gadget dan lain sebagainya gitu. Baik, nah itu tadi ya salah satu memang penyumbang apa saja sih penyumbang obesitas pada anak yang mungkin itu sering kita lakukan tapi tanpa kita sadari kalau ternyata itu adalah penyumbangnya seperti itu. Nah semoga kalaupun sudah tahu ya jangan dilakukan lagi, maksudnya jangan dilakukan yang seperti disebutkan tadi ya. Nah terus seberapa besar nih Mbak pengaruh pola makan sehari-hari nih dalam memicu obesitas anak ya, karena kan kadang makannya pun juga sekarang kadang kalau malas ya yang instan-instan lah gitu-gitu. Itu apakah juga termasuk penyumbang atau bagaimana? Ya kalau tadi kaitan sama pola makan pasti sumbangnya sangat besar sekali ya Kak Risti gitu. Jadi karena pada dasarnya kan sebetulnya semua makanan yang dikonsumsi oleh anak itu kan mengandung atau dia ada hasil ATP ya atau energi gitu. Sehingga tadi kalau dia tidak dibakar, tidak ada gerak apapun misalnya atau fisik berkurang, maka dia akan disimpan di dalam tubuh. Nah, kemudian ngemil yang tidak terkontrol juga gitu. Ya kan, apalagi dengan sekarang ini kan banyak sekali tadi ya makanan jajanan yang notabene tinggi gula dan sebagainya, itu cukup membuat trigger ya untuk anak itu kena obes misalnya. Termasuk fenomena sekarang kan banyak sekali minuman manis ya, Kak Risti ya, yang dijual di luar-luar yang dari yang harga mungkin murah sampai mahal gitu ya. Nah anak-anak itu memang cenderung suka makanan yang sifatnya tuh manis sama umami jadi gurih ya. Nah ternyata kalau makanan manis misalnya kayak minuman manis itu ya, contoh misalnya katakanlah minuman yang bulat-bulat itu deh ya. Yang bulat-bulat itu boba. Misalnya kayak gitu ya. Oke, boba. Nah, itu sebetulnya memang kalau dikonsumsi sama anak-anak itu nggak kenyang-kenyang sebetulnya. Tapi sebetulnya si boba itu atau minuman pemanis lain deh nggak apa-apa ya. Itu dia nyumbang kalori yang cukup besar juga gitu. Jadi antara 120 sampai 200 kilokalori gitu. Jadi kalau itu sering dikonsumsi ya maka itu tadi ya sekarang es teh jumbo ya kan itu juga gulanya tinggi juga ya biasanya gitu. Jadi nah kalau nasi gitu misalkan cemilannya nasi atau ciki-ciki atau apa gitu itu juga ngefek nih Mbak. Kalau nasi tergantung sih sebetulnya. Kalau kita maksudnya untuk anak-anak di usia-usia pertumbuhan masih tetap butuh itu ya. Yang penting nanti kondimen untuk pelengkapnya itu tidak ada yang dominan ke lemak, itu saya rasa masih cukup oke gitu. Betul. Nah, kalau sudah tahu nih itu tadi penyebab obesitas, harusnya idealnya itu anak-anak itu nyemilnya apa nih Mbak? Kalau mungkin untuk usia-usia yang masih di kisaran balita gitu dan lain sebagainya, ya better sih dia nyemil yang memang high protein sama serat ya. Karena sebetulnya untuk protein ini kan masih tetap dibutuhkan oleh mereka ya untuk tumbuh kembang. Kemudian serat pun dia juga bisa support untuk tumbuh kembang mereka juga. Plus serat itu sebetulnya kan dia dia akan lebih lama gitu kenyangnya gitu sih sebetulnya. Baik. Nah, saya ini pernah dengar ya di TikTok gitu kan, di salah satu. Nah, sekarang kan ibu-ibu kan TikTok itu adalah dewa ya. Maksudnya segala informasi di situ, padahal sebenarnya tidak semua informasi benar. Nah, sempat itu saya pernah melihat salah satu TikToker itu menyebutkan kalau anak kecil yang dibutuhkan itu sebenarnya protein. Tidak usah makan sayur, nggak apa-apa. Yang penting proteinnya banyak. Nah, menurut Mbak Tina ini benar atau salah?
Sebetulnya kalau protein tetap perlu ya. Protein perlu, kemudian sayur itu kan sebetulnya dia ada serat. Kemudian sayuran-sayuran itu kan juga ada mikronutrien yang lain ya. Misalnya kita ada provide, di situ ada zat besi, kemudian juga ada kalsium dan lain sebagainya. Sehingga untuk anak itu tetap harus terpenuhi untuk makro dan juga mikronutriennya gitu. Mungkin Mbak Risti pernah mendengar istilah isi piring kuda? Ya, pernah. Nah, itu ya, itu aja udah diatur jelas banget kok di dalam satu piring itu kan 2/3 yang kita konsumsi itu adalah makanan pokok dan juga sayuran. Baru 1/3-nya itu kan lauk pauk ya, dan juga buah-buahan. Jadi kalau misalnya Kang Mas dan juga Mbak Yu di sini menghindari sayur untuk anak itu juga ya harapannya tidak deh gitu ya, jadi kasihan sekali juga. Betul. Gitu. Apalagi kalau udah nggak suka, itu tetap dibiarkan, bukan diajarin untuk makan, itu juga tidak baik ya. Betul. Tapi kalau kelebihan protein juga itu sebenarnya baik nggak sih, Dok? Mbak? Protein yang seperti apa nih? Maksudnya kalau katakanlah untuk telur, kemudian daging segala macam gitu, tapi tanpa sayuran. Jadi lauknya emang semuanya protein semua gitu. Kalau misalnya pengolahannya itu benar gitu ya, katakanlah misalnya untuk pilihan dagingnya itu ambil yang memang dia yang tidak sumber lemaknya tinggi, misalnya itu enggak masalah gitu. Tapi kalau untuk anak masih tetap sangat dibutuhkan sih sebetulnya. Benar-benar. Gitu. Nah itu tadi ya. Jadi dikurangi minuman manis bisa diganti air putih gitu kan, dan tentunya cemilan-cemilannya sehat tadi, malah justru buah malah juga lebih bagus ya. Bagus, pasti. Nah itu cemilannya. Nah baik, nanti kita akan ngobrol lagi lanjut nih, kita akan istirahat sebentar nih Kang Mas dan Mbak Yu ya, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Bayu masih di Jateng Bicara dan masih dengan Mbak Tina selaku dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Nah, tadi kita sudah ngomongin tanda-tanda obesitas pada anak, kemudian faktor-faktor apa saja dan seberapa besar nih pola makan sehari-hari dalam memicu obesitas. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagaimana pengaruh makanan cepat saji, misal minuman manis atau jajanan sekolah. Nah, anak-anak ini kan paling nggak bisa ya kalau nggak jajan di sekolah ya, biarpun sudah dibekalin, itu pasti tetap mereka itu tergoda. Ini zaman saya dulu, itu tuh makanan di kantin itu entah kenapa tuh enak banget. Kemudian pulang sekolah di depan gerbang itu lebih enak banget. Padahal itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan. Nah, menurut Mbak Tina seperti apa nih, Mbak? Oke. Nah, tadi Kak Risti cerita zaman dulu sekolah, zaman saya sekolah juga sama ya. Maksudnya memang terkadang jajanan yang disuguhkan gitu ya di sekolah itu memang sangat luar biasa. Mungkin umami tadi saya bilang ya. Nah, sebetulnya kalau makanan yang cepat saji itu kan sebetulnya dia ada ini ya, Mbak, tadi lemaknya tuh terkadang tinggi juga ya. Kemudian dia juga akhirnya dia lemak tinggi, energi tinggi, tapi dia rendah mikronutrien tadi. Nah itu sebetulnya memang dia pasti mengenyangkan gitu ya. Cuman kan dia sedikit zat gizi mikro yang lainnya gitu sih, sehingga nanti ya sebabnya kemacam-macam, salah satunya ke obes. Kemudian tadi berbicara terkait dengan makanan jajanan di sekolah. Tadi kan saya sempat menyinggung umami ya, Mbak ya. Jadi umami itu kan sebetulnya kalau di ilmu pangan itu kan salah satu unsur rasa gitu. Yang ternyata ada penelitiannya nih. Gitu. Jadi kalau makanan-makanan yang mengandung umami itu yang gurih gitu ya, itu ternyata dia akan mengaktifkan hormon grelin kita gitu. Jadi kalau hormon grelin itu adalah hormon yang memang membuat kita itu pengen makan terus gitu. Jadi nafsu makan kita tuh naik. Kalau kita nyemil yang gurih-gurih itu kan kayak mau lagi kan. Iya, betul-betul. Bikin terus nih, susah berhenti gitu kan. Nah, itu menyebabkan hormon grelin kita naik, leptin kita menurun. Jadi kita nggak kenyang-kenyang gitu. Gitu. Kemudian ya itu tadi selain tadi makanan-makanan yang ada umaminya, misalnya kayak banyak ya, Mbak ya, tempuran goreng saya tahu gitu ya. Aduh. Ya itu memang fenomena jajanan zaman sekarang gitu. Iya, betul. Kayak sempolan gitu-gitu ya. Digoreng. Iya, betul. Cireng. Aduh, banyak ya. Iya.
Sebetulnya kalau misalnya untuk tadi nggak begitu bisa mengontrol di sekolah gitu ya, jadi balik lagi pola makan yang diberikan di rumah tuh seperti apa gitu. Jadi harus di combining lah paling tidak ya. Kalau di rumah mungkin ya agak mengurangi makanan-makanan yang memang tadi sifatnya itu banyak yang digoreng, tapi banyak makanan yang memang diberikan ada unsur serat tinggi. Itu aja sih sebetulnya. Baik. Nah, kadang orang tua itu cukup gini, alah nggak apa-apa lah anak saya gendut, nanti kalau udah gede itu pasti nanti dia banyak aktivitas gerak-gerak sendiri, pasti juga kurus sendiri. Nah, tanpa mereka sadari kalau sebenarnya itu juga akan berpengaruh pada jangka panjangnya. Ya, nah, kira-kira apa sih dampak untuk jangka panjang nih kesehatan buat adik-adik yang memang udah obesitas? Oke, obes itu kan sebetulnya apa ya Mbak? Dalam artian itu kan kondisi tubuhnya itu kan sudah nggak yang kelebihan berat badan yang biasa gitu ya, dia udah sangat gitu gede. Ya. Jadi posisinya ya kalau misalnya kecilnya dia udah obes 70-80% ya ketika nanti dia dewasa dia juga akan punya kecenderungan untuk ya obes juga gitu. Kemudian tadi kalau obes itu kan sebetulnya ada lemak yang tersimpan tadi ya Mbak di dalam tubuh. Sometimes itu juga akan ke pembuluh darah juga gitu. Sehingga kadang kalau itu lama itu akan jadi plak ya atau kerak juga. Sehingga risiko untuk kena penyakit degeneratif di usia mendatang itu jauh lebih besar juga gitu. Ya kayak misalnya jantung ya kan, GM dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang penting yang sekarang mungkin lagi in juga ya. Nanti ketika pas dewasa gitu, ini kan obes itu kan kaitannya sama body image tuh, ya enggak. Jadi orang-orang yang dengan body image yang dalam tanda kutip ya obes itu sometimes dia akan mendapatkan stigma yang tidak begitu baik ya di masyarakat. Body shaming dan lain sebagainya deh gitu. Jadi itu ngaruhnya kan ke mental health lagi dan lain sebagainya. Jadi memang dampaknya sangat luas sekali Mbak. Itu ya selain untuk kesehatan juga penampilan itu juga berpengaruh tentunya nantinya ketika besar ya. Nah kalau cara mengubahnya nih, apalagi nenek-nenek kemudian kakek-kakek pasti kan mereka berpikir cucu kalau gendut itu bagus dibandingkan yang kurus gitu. Kalau anaknya kurus, aduh itu yang ngomongin setetangga gitu kan ya. Nah cara merubah mindsetnya seperti apa nih? Jadi itu sebetulnya kayak apa ya, common belief gitu ya yang ada di masyarakat ya. Jadi kalau gendut, gemes, lucu gitu kan, kemudian itu tuh kayak diartikan oh berarti orang tuanya mampu nih ngasih makan gitu. Kalau anaknya mungkin relatif tidak gendut gitu ya, tapi bukan gizi buruk juga, bukan gizi kurang juga, tapi itu kayak indicate kalau orang tuanya tuh nggak ngasih makan ya gitu, misalnya gitu ya. Nah padahal sebetulnya Kang Mas dan juga Mbak Yu Jateng Radio untuk anak yang gemuk ini ya, jadi istilah sehat itu bukan berarti anak harus gemuk atau gemuk itu bukan berarti sehat kok. Anak yang sehat itu anak yang aktif. Kalau tadi anak obes itu kan ciri-cirinya dia nggak akan bisa aktif bermain karena memang dia akan mudah capek tadi gitu. Jadi mungkin itu sih yang harus rubah mindsetnya gitu. Baik. Nah ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya Mbak, kita akan mencoba beberapa menjawab. Yang pertama ini ada Hastuti yang ada di Meranggen. Sebagai orang tua jujur saya tidak bisa 100% menghindarkan anak dari mengkonsumsi jajanan atau makanan dan minuman kemasan, tapi kalau diatur mungkin masih bisa. Nah, yang saya ingin tanyakan, berapa lama bagusnya kita kasih jeda atau interval anak boleh makan atau minum kemasan? Misal, mie instan bolehnya seminggu sekali atau 2 kali dan seterusnya. Oke, ini berarti konteksnya mie instan dulu ya, kita coba bahas ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mie instan ya, itu kan ya kondimennya apa, bahan dasarnya itu kan tepung ya. Jadi kalau kita bicara lagi kalau dari sisi laju metabolisme energi nih misalnya, supaya lebih cepat dipecah jadi energi, antara katakanlah si mie sama nasi misalnya, akan lebih cepat nasi gitu untuk dipecah jadi energi. Sehingga kalau mie kan terkadang dia kalau kita habis makan mie gitu kan, maksudnya masih agak cenderung buncit ya dalam artian karena dia pemecahan energinya itu cukup
butuh waktu lah, intinya begitu. Okay. Nah, balik lagi ke istilah yang instan tadi. Sebetulnya ini relate ke apa ya, ke hal lain sebetulnya. Kalau tadi gandum ya, itu memang posisinya kalau nggak cepat diabsorb oleh tubuh kan akan disimpan di dalam tubuh ya dalam bentuk lemak lama kelamaan. Nah, kalau pengawetnya itu kan nanti dia akan berpengaruh terhadap penyakit lain sebetulnya. Ya, misalnya ada indikasi untuk terkena kanker dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal atau dua sisi yang cukup berbeda nih di sini untuk Kak siapa yang tadi bertanya? Kak Hastuti gitu. Nah, kalau interval yang diberikan untuk anak misalnya ya kalau menurut saya it's okay sih kalau misalnya anak diberikan dalam kurun waktu yang tidak begitu sering ya, misalnya katakanlah seminggu sekali it's okay, tapi better kalau memang bisa bikin sendiri itu lebih bagus. Bisa bikin mie sendiri ya, yang nggak ada pengawetnya maksud saya. Oke. Betul. Itu lebih bagus. Kemudian kalau mau bikin sosis pun gitu, bikin sosis sendiri itu lebih bagus gitu. Jadi intinya lebih ke kita mau ngelihat apanya dulu nih, pengawetnya atau ke bahan bakunya gitu aja sih Mbak. Itu dia. Tapi kalau misalkan tadi ditanya harus memang makannya itu bolehnya seminggu berapa kali idealnya? Kalau di bahasa gizi nggak ada ideal berapa-berapanya ya Kak Risti ya. Cuman itu lebih ke pengaturan di sisi keluarga aja sih. Kalau memang terpaksa banget ya, ya mungkin untuk anak supaya nanti dia ke-trigger mau makan dan lain sebagainya. Ya kalau bisa tadi bikin sendiri gitu aja sih. Baik. Jadi harus ada semangat ya untuk bikin sendiri ya. Berikutnya kita menuju ke Nadine yang ada di Medoho. Bener nggak sih air minum harian buat anak-anak baiknya air yang brandingannya air mineral? Karena kami orang tua sukanya itu air minum destilasi yang ada pahit-pahitnya, yang konon sedikit mineral. Oke. Ya, kita berbicara komponen air ya. Jadi air mineral yang mungkin kita akan bahas yang sudah dipasarkan ya Kak Risti. Sebetulnya air mineral yang sudah dipasarkan itu kan dia tetap ada mikronutrien ya. Wong air yang untuk kita mandi dan lain sebagainya itu tetap ada mikronutriennya gitu ya. Ada Fe-nya dan lain sebagainya. Kalau harus ya dalam artian harus misalnya harus beri air kemasan itu ya nggak harus juga sih gitu ya. Toh sekarang juga air destilasi itu kalau memang anaknya masih mau ya itu oke, nggak masalah gitu aja sih sebetulnya. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak harus. Baik, berikutnya dari Naning. Bu, zaman sekarang kan banyak cara instan untuk menurunkan berat badan. Yang paling populer itu pakai minuman yang diklaim bisa mengurangi bahkan menghambat nafsu makan. Nah, produk-produk seperti itu kalau dikonsumsi jangka panjang apakah ada efek sampingnya nih Bu? Oke. Nah, sesuatu yang katakanlah mungkin itu sifatnya kimia ya, pasti tetap ada efek samping. Ya mungkin obat diet ya. Nah itu. Jadi sekarang kan banyak sekali ya Kak Risti. Sometimes kita harus berpikir juga kalau dari sisi lemak yang disimpan dalam tubuh itu kalau di kita kan sebutannya trigliserid ya salah satunya. Betul. Nah, trigliserid itu sebetulnya Kang Mas dan juga Mbak Ayu itu akan bisa lebih optimal dipecah di dalam tubuh kita kalau kita olahraga. Gitu. Olahraga ya. Jadi memang harus ada intermittent olahraga yang posisinya itu rhythmical juga. Jadi yang olahraganya tidak harus katakanlah jalan terus selama 60 menit ya. Padahal kan 60 menit kita harus bergerak dalam kondisi sedang sampai berat ya. Jadi 60 menit itu Kang Mas dan Bayu jangan jalan tok gitu. Tapi dibuat ritmikal aja, misalnya 5 menit lari kenceng gitu, lari cepat. Kemudian nanti 10 menit jalan pelan. Awal-awal gitu dulu aja enggak apa-apa. Karena itu nanti akan bagus ya untuk membakar trigliserid. Nah, kalau misalnya tadi yang minuman-minuman katakanlah atau mungkin obat yang notabene tadi obat diet klaimnya ya. Obat diet. Nah, itu yang dikeluarin apa dulu? Ya, mungkin kalau kami coba analisa ya, biasanya yang akan dikeluarin tuh ya cairan kita dulu gitu. Nah, justru akan sangat membahayakan juga sebetulnya kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi better sih balik lagi ke dua hal ya, pengelolaan terkait dengan aktivitas fisik tadi, olahraga, dan juga yang kedua adalah pengaturan pola makan gitu. Baik gitu ya. Itu ya Mbak Naning. Berikutnya ada Arum yang ada di Klaten. Teman saya ada yang menggunakan metode IF. Intermittent fasting ya, buat menurunkan berat badan dan berhasil turun 10 kilo dalam 2 bulan. Nah, tapi waktu saya coba metode yang sama, kok BB saya turunnya tidak sebanyak teman saya ya Bu, katanya.
Oke, IF-nya berapa jam dulu nih gitu. Nah itu juga harus difikirkan juga gitu. Dan sebetulnya terkadang yang agak sulit ya bisa dipahami mungkin ya, itu kalau IF itu kan sebetulnya kita ada jeda waktu untuk kita puasa, katakanlah seperti itu ya. Kemudian ada waktu untuk kita makan. Nah biasanya ada yang memakai pola katakanlah dia udah puasa nih dari jam 7 malam, kemudian besok jam 12 siang baru makan gitu. Nah, udah ibaratnya ya Mbak, untuk metabolisme tubuh kita kan istirahat dalam kurun waktu yang sekian lama itu, kemudian dia pembalasan di jam 12 tadi gitu. Sampai seperti itu. Nah, ada lagi juga yang hanya mengandalkan intermittent fasting tanpa olahraga. Nah, padahal tadi prinsipnya lemak itu kan dibakar melalui aktivitas fisik yang cukup berat tadi ya, misalnya harus ritmikal tadi gitu. Jadi memang harus combine dua-duanya Kak yang ada di Klaten ya. Gitu. Dan jadi combine ya, tetap butuh olahraga, jangan cuma nggak makan aja. Habis itu makannya habis itu pas makan pas nggak puasa ini banyak ya, sama aja. Ya betul. Gitu ya Mbak Arum ya. Baik, kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nanti kita akan lanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan dan juga kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Tetap di Jateng Bicara. Kalau misalkan kita lanjut ngobrol lagi ya Mbak ya. Kalau misalkan tadi kita sudah ngomongin apa sih tanda-tandanya, kemudian bagaimana cara mengubah pola pikir. Nah, cuma yang belum dilakukan adalah langkah sederhana nih yang bisa dilakukan keluarga di rumah untuk mencegah obesitas pada anak. Apakah anak tetap disuruh olahraga kayak yang tua-tua gitu atau bagaimana? Oke, Kak Risti, baik. Jadi tadi unsur utama yang mempengaruhi itu kan ya kita bisa pegang ada dua ya, pola makan dan juga aktivitas fisik nih. Kalau pola makan intinya balik lagi sih ke pedoman gizi seimbang gitu. Yang kita kenal tadi gampangnya ya isi piringku tadi gitu. 2/3 sayur panganan pokok, 1/3 piring lauk pauk dan juga buah gitu. Kemudian tadi batasi minuman berpemanis memang ya. Jadi yang minuman manis-manis tadi sebisa mungkin sih ya jangan, kita ganti sama jus deh misalnya. Kalau susu it's okay, enggak apa-apa. Karena kan dia ada proteinnya gitu ya. Kemudian tadi kalau anak harus didorong untuk gerak aktif, harus Kak Risti. Ada aturannya sebetulnya. Kita itu di WHO di pedoman itu untuk anak pun itu kurang lebih 60 menit dalam sehari itu dia harus gerak. Jadi mulai dari kadang ada gini, jangan main di rumah aja gitu. Itu justru sekarang itulah yang menjadi faktor kenapa kok obes itu naik. Karena mungkin di kita itu kan orang tua nggak mau membiarkan anaknya main di luar karena takut ya keamanannya dan lain sebagainya gitu. Berantem mungkin gitu. Gitu. Jadi kadang itu deh. Padahal ya itu tadi mereka itu kayak kok kalau misalnya mau harus main sepak bola atau mungkin futsal ataupun apapun ya, kalau anak-anak kecil kan biasanya suka gitu ya. Itu justru bagus sekali gitu. Nah, kemudian tidur Kak Risti. Tidur juga harus cukup dong. Ya harus kurang lebih 10 sampai 11 jam paling enggak sehari untuk anak ya. Karena posisinya kalau anak itu kurang tidur ya kan, dia itu kan hormon melatoninnya kan agak kurang bisa terproduksi nih. Padahal dia sangat bagus untuk memecah lemak gitu. Jadi memang harus cukup tidur. Kemudian screen time tadi yang misalnya gadgeting terus menerus gitu. Sebetulnya kalau di kita pun juga sudah ada pedomannya sih. WHO itu memberikan pedoman nggak boleh lebih dari 1 jam sebetulnya. Di luar belajar ya. Sekarang kalau belajar pakai screen time it's okay. Tapi kalau hanya kayak nonton sambil inian terus nggak ngapa-ngapain itu kurang lebih ya batasi aja deh, maksimal 1 jam dah kalau untuk anak-anak gitu. Seperti itu ya, bisa dicoba. Jadi memang anak itu butuh bergerak ya, butuh bergerak itu tidak apa-apa gitu ya. Kita akan menjawab pertanyaan lagi nih Mbak. Ada Dina yang ada di Semarang. Sebagai seseorang yang sering melihat gaya hidup tidak sehat di sekitar saya jadi penasaran mengapa kasus obesitas itu semakin meningkat terutama di kalangan remaja. Padahal informasi tentang pola makan seimbang, olahraga ini sudah banyak tersebar di internet. Tapi mengapa masih banyak orang yang sulit menjaga berat badan ideal, dan bagaimana cara efektif membangun kebiasaan hidup sehat di tengah godaan makanan cepat saji dan gaya hidup serba instan seperti sekarang? Nah ini ada kaitannya sama sosio gizi kalau saya bahas ya. Jadi ada istilah namanya food and fashion gitu. Jadi
anak-anak remaja itu kan sekarang image nomor satu, Kak Risti ya, dan juga Kang Mas dan Mbak Yu gitu. Jadi image itu nomor satu. Nah, sometimes ada kedudukan di mana makanan itu sebagai salah satu indikator strata sosial dan juga fashion tadi. Nah, notabene kita bisa lihat ya, beberapa makanan yang tergolong mungkin mempunyai strata sosial yang tinggi itu yang berasal dari merek-merek yang kita tahu sendirilah, yang mostly itu kan fast food semua gitu. Yang notabene juga dia itu tinggi lemak gitu. Ya kan? Kalau misalnya mereka diminta untuk jajan di mungkin warteg gitu ya, misalnya hanya nasi kemudian sayur apa gitu kan, oseng-oseng ya. Misalnya gitu ya, itu kan menurut mereka tuh nggak keren gitu ya, iya nggak sih? Padahal kalau kita keluar negeri misalnya, itu jadi lebih mahal kan dibandingkan kita jajanan fast food itu, gitu. Nah itu jadi lebih ke aspek budaya memang harus dibangun nih, harus dirubah nih sebetulnya. Atau misalnya kita mau coba untuk create nih misalnya restoran dengan pola makanan yang sehat misalnya, balik lagi ke yang tinggi serat lagi, itu jauh lebih bagus. Jadi mindset budaya ini memang harus kita coba untuk rubah gitu, termasuk tadi ya aktivitas yang hanya gadgeting. Ada loh Kak, misalnya kayak mahasiswa saya tuh seharian di maksudnya hanya di duduk di meja gitu, nonton atau enggak rebahan di kasur. Serius? Maksudnya ternyata memang karena sekarang kan waktu itu cepat sekali jadi nggak berasa sekali. Nah itu juga indicates dia itu akan lebih ke-trigger untuk kena obes juga. Betul. Gitu. Terus makannya habis itu cuma beli di Indomaret pop mie, lauknya sosis, ya udah Aduh. Itu Gen Z. Seperti itu ya Dina ya yang ada di Semarang ya. Berikutnya Raffi yang ada di Pati. Saya sering sekali melihat anak-anak lebih lagi di bawah umur itu memilih makanan cepat saji daripada sayur dan buah. Saya khawatir dengan meningkatnya resiko obesitas pada usia dini. Mengapa? Pola makan yang tidak seimbang dapat dengan mudah menyebabkan obesitas pada anak di bawah umur. Terus bagaimana cara menjaga pola makan mereka agar tetap sehat tanpa harus mereka merasa terbebani atau dipaksa? Oke. Nah ini sebetulnya pinter-pinternya keluarga sih sebetulnya di dalam pengolahan makanan ya. Anak kecil itu mereka kan akan tertarik dengan display menu yang menarik. Jadi memang orang tua itu memang harus mau belajar. Jadi katakanlah contoh kecil aja, misalnya kita masak misalnya ya Kak, sop misalnya ya. Nah sop itu kan kalau kita mungkin kalau orang dewasa kan ya paling hanya di mangkok gitu kan biasa ya. Tapi kalau kita mau menyajikan ke anak itu memang harus recreate lah paling tidak. Displaynya itu harus seperti wortelnya dibikin bunga-bunga. Betul, gitu ya. Jadi harus agak prakarya sedikit. Oke, harus effort sedikit ya. Boleh, mereka tertarik untuk makan gitu. Jadi lebih ke display kalau untuk anak-anak. Plus tadi rasa umami tadi ya. Nah, ini ada tips sebetulnya. Kalau kita berbicara umami, itu kita bicara glutamat sebetulnya. Jadi kalau glutamat itu adalah salah satu zat ya yang membuat jadi gurih gitu. Glutamat itu kalau di kita itu kan kita kenalnya nanti MSG gitu ya, monosodium glutamat. Memang dia akan sangat bagus berikatan dengan natrium. Cuman kan kalau untuk anak-anak ketika banyak MSG kan juga nggak bagus ya, kebanyakan natriumnya kan akhirnya. Nah kita bisa nambahkan itu kakak-kakak tomat. Tomat yang kita tumis aja itu udah keluar glutamat sebetulnya. Oh gitu. Jadi itu akan jadi glutamat alami sebetulnya tanpa kita harus tambahkan natrium yang banyak gitu ibaratnya. Betul. Kalau jamur katanya juga bikin gurih tuh. Jamur dioseng aja gitu kan. Itu juga bisa. Akan menghasilkan rasa yang enak juga kan. Betul. Nah itu bisa dicoba nih tomat ya. Tomat belum pernah bisa. Ini saya. Jadi tomatnya ditumis aja pakai biji-bijinya atau cuma dagingnya itu aja? Gak apa-apa sih. Kalau misalnya nggak mau terlalu becek ya bijinya dibuang nggak apa-apa. Gitu. Oke, nanti kita akan coba nih Kang Mas dan Mbak Yu. Terus satu lagi deh. Ini ada dari Nikita yang ada di Kudus. Bagaimana cara untuk mencegah obesitas di kalangan anak remaja? Terus olahraga apa sih sebenarnya yang cocok nih buat remaja-remaja katanya? Oke. Nah, remaja itu kan sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan jendela pertumbuhan, itu kan kita kenal di 5 tahun
0 sampai 5 tahun ya, kalau itu yang jendela pertama ya Kak Iya. ya. Nah jendela kedua ternyata pada saat pas dia jadi remaja, sehingga pas remaja itu memang kebutuhan gizi, aktivitas itu juga harus terpenuhi, karena nanti bentuk apa ya, ibaratnya kayak bentuk akhir gitu dari ideal type tubuh kita itu ya pas remaja itu gitu. Nah sehingga tadi olahraga apa sih yang cocok, mereka itu sebetulnya masih cukup bisa kok untuk olahraga yang sifatnya itu vigorous activity apa ya, lebih ke olahraga yang sifatnya agak berat tuh mereka masih cukup bisa. Cuman kalau mau agak hanya sebatas kayak memaintain saja, tadi tipsnya mungkin yang seperti sudah saya sampaikan aja gitu. Jadi 60 menit itu kan basic time ya untuk kita aktivitas fisik ya di dalam sehari misalnya. Nah kita isi aja misalnya katakanlah kita selang-seling bisa, misalnya kalau pas lagi ada waktu ya kita bisa pakai olahraga apapun yang kita suka ya, misalnya kita mau yang sekarang lagi hits ya paddle tuh juga silahkan, mau tenis ataupun mungkin mau yang suka volley tuh silahkan. Tapi kalau katakanlah waktunya agak nggak ada, kemudian hanya misalnya katakanlah di rumah misalnya, ya sudah tadi aja katakanlah hanya jalan atau lari di tempat aja, tapi rhythmical tadi 5 menit agak kenceng, nanti 10 menit pelan-pelan kayak gitu aja sih sebetulnya. Olahraga yang versi apa namanya murahnya ya, yang penting bergerak aja selama 60 menit di luar aktivitas kita harian ya, misalnya kayak nyapu itu ya nggak usah dihitung sebagai olahraga, kewajiban gitu. Ya itu kewajiban jadi jangan gitu dihitung ya. Baik. Nah sekarang tentunya adalah sekolah itu juga berperan penting loh untuk mendorong pola makan sehat dan aktivitas fisik bagi anak-anak loh Mbak ya. Nah ini harus seperti apa nih sekolah-sekolah ini, mungkin siapa tahu ada yang mendengarkan nih. Oke, kalau sekolah memang posisinya kan sebagian waktu anak ya itu kan ada di sekolah ya. Yang paling utama ya tadi dikait dengan pembinaan kantin ya di sekolah, itu juga sangat penting sekali karena ya mau nggak mau mereka di sekolah dari jam 7 sampai jam 2 gitu ya, makan siang di situ ya kan. Ini yang di luar apa namanya, ini masih sekolah yang katakanlah reguler ya, yang belum ada program apapun ya. Betul. Ya memang harus ada pembinaan di kantin sekolahnya gitu. Ini saya mau cerita di salah satu di sekolah ya, dan juga beberapa supermarket yang ada di luar negeri di Australia kebetulan waktu itu di suku aborigin. Itu dia sudah bagus Kak Risti. Jadi minimarket ataupun kita di sekolah pun biasanya kan ada kayak kantin, ada koperasinya gitu ya. Itu makanan-makanan yang notabene itu fast food. Kemudian dia agak kecenderungannya itu kurang sehat, tinggi lemak gitu-gitu. Mereka display di display yang paling belakang. Oh gitu. Jadi ketika kita mau masuk ke supermarket itu atau minimarket itu, mata kita yang pertama kita lihat adalah makanan yang sehat semua, gitu. Itu sebetulnya kan oke juga, gitu ya. Kalau kita bisa sampai ke situ ya, gitu. Pun kalau di kantin sekolah, misalnya toh tetap mau ada yang kayak gitu, itu jauh lebih bagus ya. Misalnya pendisplaynya itu yang utamain, yang paling depan tuh yang sehat-sehat dulu, baru nanti yang nggak sehat-sehat tuh yang kayak di etalase belakang misalnya, itu jauh lebih bagus. Kemudian pasti ya edukasi pendampingan itu juga penting sekali. Kemudian katakanlah kurikulum untuk olahraga itu nggak hanya di seminggu sekali ya, kalau bisa. Itu kalau bisa misalnya katakanlah ya ada ekskul lagi deh terkait dengan olahraga yang notabene itu misalnya mau tiap pagi atau per 2 hari sekali tiap pagi, itu kayak saya rasa itu nggak masalah gitu. Kemudian yang penting juga kolaborasi sama keluarga juga ya. Misalnya ada event katakanlah untuk ada jalan sehat misalnya ya, jalan sehat keluarga. Ya jangan cuma 17 Agustus saja, betul, gitu kan. Jadi kayak kacamata terkait dengan aktivitas fisik, pola makan, pada nantinya juga akan saling terkait nih di antara beberapa stakeholder ini gitu. Oke, baik. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah mepet juga, pesan penting nih yang harus diingat masyarakat agar lebih waspada terhadap obesitas anak nih, Mbak. Silahkan. Oke, mungkin ada beberapa hal ya yang perlu mungkin kita highlight di sini. Bahwasanya tadi yang pertama adalah Kak Risti, anak gemuk itu bukan berarti sehat ya. Tapi kalau anak sehat itu adalah anak yang aktif, intinya begitu. Kemudian anak itu aktivitasnya nggak cuma belajar kok, ya kan? Dia butuh untuk gerak juga. Jadi at least ketika mereka mau bermain di luar ya dengan teman-temannya, it's okay, that's fine gitu. Kalau bisa malah justru didorong, nggak boleh yang terlalu banyak screen time di rumah gitu. Kemudian juga untuk tadi ya supaya apa namanya
posisi metabolisme dia bagus ya, tidurnya juga harus cukup nih antara 10 sampai 11 jam per hari. Kemudian yang paling penting juga adalah pantau ya pertambahan tinggi berat badan dan juga tinggi badannya secara rutin. Dan yang terakhir adalah peran di dalam keluarga untuk menjadi role model untuk anak itu juga sangat penting juga gitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Mbak Tina sudah hadir tentunya. Sama-sama. Ditunggu sharing-sharing berikutnya dan semoga ini bermanfaat untuk Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Nanti kalau terlambat mendengarkan siaran radio, kita akan posting permanen di YouTube channel Jateng Radio. Dan terima kasih juga buat yang bertanya. Mohon maaf kalau masih ada yang belum terjawab. Kalau begitu saya Risti dan juga Mbak Dina undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.